Hey ho Pop Gengs! Pembangunan. Jika kamu dengar kata yang satu ini, apa nih yang langsung melesat dalam pikiran kamu? Gedung tinggi, jalan tol, bandara, atau apaan? Nah, bicara tentang pembangunan di semua negara di dunia ini, identik dengan konstruksi alias rancang bangun sebuah bangunan. Dalam dunia konstruksi, sudah banyak nih hal-hal yang menakjubkan di dunia yang tercipta dari bidang yang satu ini. Mulai dari Menara Eiffel, Burj Khalifa, Patung Liberty hingga Patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali merupakan beberapa contoh kecil dari dunia konstruksi. Namun, gak selamanya sebuah konstruksi dilakukan berjalan lancar. Karena ada juga kesalahan-kesalahan dalam dunia konstruksi yang menyebabkan kerugian fantastis. Contohnya saja bendungan Oroville yang ada di Amerika, Bandara Texcoco di Meksiko, Vdara Hotel di Las Vegas, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas dalam video berikut ini, kesalahan konstruksi termahal dalam sejarah. Pertama, mari kita ke Amerika dulu untuk melihat sebuah bendungan di daerah Oroville, California. Perlu kita tahu nih, kalau bendungan Oroville yang akan kita bahas ini dibangun pada tanggal 4 Mei 1968 dan merupakan bendungan tertinggi yang ada di Amerika. Dalam pembangunannya, bendungan ini setidaknya memerlukan waktu sekitar 7 tahun untuk dibangun dan dinyatakan sebagai salah satu bendungan terkuat di dunia. Namun ya, meskipun memiliki julukan terkuat, sepertinya bendungan Oroville ini juga nggak bisa melawan kekuatan alam. Setelah bertahan dan dirawat sekitar 50 tahun, bendungan ini keok dihantam banjir parah yang melanda California pada 2017 kemarin. Ya, karena bencana inilah, katup pintu utama bendungan Oroville rusak parah karena tingginya debit air yang dikeluarkan. Bahkan dari penampakan udara bisa kita lihat nih, kalau bendungan Oroville yang memuntahkan air banjir ini terlihat seperti seluncuran air paling mengerikan di dunia. Dalam bencana ini jugalah untuk pertama kalinya, pintu darurat dari bendungan Oroville dibuka sejak bendungan ini didirikan. Dari kerusakan bendungan akibat banjir bandang ini, pemerintah setempat disinyalir mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 15,8 triliun rupiah. Nah, sejak bencana tersebut terjadi, bendungan Oroville ini terus diperbaiki agar bisa kembali berfungsi optimal. Ya, meskipun setelah hampir 5 tahun dikerjakan, bendungan ini belum pulih 100%. Dari bendungan, mari kita pindah ke konstruksi bandara. Sejak penerbangan jadi moda transportasi andalan semua orang, konstruksi bandara memang jadi salah satu prioritas di berbagai negara. Bahkan saking banyaknya, ada tuh pembangunan bandara yang ngalamin kegagalan hingga menimbulkan kerugian fantastis. Contohnya saja, Bandara Texcoco di Meksiko yang ditaksir membuat kerugian mencapai 16 miliar dolar atau setara dengan 230 triliun rupiah. Dengan kerugian fantastis seperti ini, pemerintah Meksiko lewat Presiden Andrés Manuel López Obrador menghentikan seluruh pembangunan dari Bandara Texcoco yang pernah digadang-gadang menjadi salah satu bandara terbesar di dunia. Dalam pengungkapan yang dilakukan terhadap kerugian yang dihasilkan proyek ini, kerugian fantastis tadi disebabkan oleh munculnya berbagai kasus janggal dalam proyek tersebut. Mulai dari kasus korupsi, hingga tidak layaknya lahan yang digunakan karena sangat mudah banjir. Yah, proyek bandara ini makin membuktikan nih, kalau di belahan dunia manapun yang namanya korupsi dan pemerintah nggak jujur ada di mana aja, Cin. Sekarang mari kita pindah ke Jepang. Jadi negara yang hampir mirip dengan Indonesia karena sering dilanda oleh gempa, Jepang ini pernah memiliki sejarah buruk juga. Pada tanggal 17 Januari 1995 silam, Jepang pernah mengalami gempa berkekuatan 6,5 skala Richter yang dikenal dengan gempa Kobe. Dalam sejarah bencana gempa Jepang, gempa Kobe ini memang hanya terjadi selama 20 detik saja. Namun, meskipun 20 detik, daya rusak yang ditimbulkan gempa ini sangatlah besar. Bahkan kerugian yang dialami Jepang ditaksir mencapai 10 triliun yen atau sekitar 1.315 triliun rupiah. Wow, salah satu dari banyak kerugian yang terjadi nih, sepertinya kerusakan konstruksi Hanshin Expressway yang ambruk
menjadi hal yang paling disorot. Karena nih selain melumpuhkan berbagai jalur transportasi, sebab menjadi jalan penghubung utama, ambruknya jalan layang ini juga membuktikan kesalahan konstruksi jalan layang yang ada di Jepang. Dalam penelusuran yang dilakukan, Hanshin Expressway ini dinyatakan memiliki desain yang dianggap tidak mumpuni untuk sebuah daerah yang sering dilanda gempa. Makanya, dalam pembangunan ulang yang dilakukan, Hanshin Expressway menggunakan desain lebih kokoh yang diyakini bisa menahan gempa yang lebih kuat. Setelah dinyatakan dibuka kembali pada tahun berikutnya di tahun 1996, desain Hanshin Expressway ini dijadikan desain umum untuk pembuatan seluruh jalan layang di Jepang. Nah, ini nih yang harus dicontoh dari Jepang. Kalau proyeknya gagal, ya ngaku gagal dan diperbaikilah. Sekarang mari kita pindah ke sebuah hotel di Las Vegas yaitu Vdara Hotel. Sebagai hotel mewah yang berada di kawasan seperti Las Vegas, Vdara ini emang menjadi salah satu sorotan utama pada tahun 2010 silam. Perhatian ini datang bukan karena kemewahan ataupun fasilitas yang dimiliki, melainkan disebabkan oleh sebuah kesalahan desain. Bentuknya yang melengkung dan hanya dikelilingi oleh kaca, membuat hotel ini menjadi sebuah cermin panas raksasa yang memusatkan cahaya matahari di satu titik. Hal ini pun membuat hotel ini dijulukin That Ray Hotel. Pada siang hari, panas dari pantulan kaca lengkung ini disinyalir dapat menciptakan panas hingga suhu 46 derajat Celcius. Wow! Nah, hal ini dibuktikan Pop Gengs dengan terjadinya serangkaian kejadian mengejutkan di sekitar Vdara Hotel. Seperti melelehnya bagian sebuah mobil, kenaikan suhu kolam renang, hingga nih pernah membakar rambut salah seorang tamu hotel. Ya, hal ini tentu aja membuat pihak hotel menjadi was-was. Karena bisa saja fenomena panas ini membuat Vdara Hotel kehilangan pengunjung. Makanya, untuk mencegah hal tersebut terjadi, pihak hotel melakukan beragam cara. Mulai dari mendirikan payung biru di sekitar kolam, hingga memasang lapisan anti panas di sekeliling kaca hotel yang bisa menelan biaya hingga 14 juta US dollar atau setara dengan 201 miliar rupiah. Ya, meskipun kayak gitu, usaha ini terbilang belum berhasil karena hingga sekarang Vdara Hotel masih terkenal dengan suhunya yang sangat menyengat. Yang terakhir ada Menara Jeddah dari Arab Saudi. Sebagai sebuah negara yang bergelimang harta, wajar saja jika Arab Saudi memiliki sebuah mega proyek fantastis seperti Menara Jeddah. Dalam rencananya, menara yang dibangun pada tahun 2013 ini digadang-gadang akan menjadi salah satu bangunan tertinggi dan termewah di dunia. Berdasarkan rancangannya, tinggi dari bangunan ini akan mencapai 1 km dan di dalamnya akan dibangun berbagai tempat seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga sebuah hotel. Dari perencanaan yang pernah diumumkan sih, Menara Jeddah ini harus selesai pada tahun 2018 kemarin. Namun sayangnya hingga hari ini menara tersebut masih terlihat terbengkalai dan jauh dari kata selesai. Fenomena berhentinya proyek ini disinyalir karena adanya berbagai skandal korupsi yang terjadi dalam pembangunan Menara Jeddah yang terungkap. Setelah sebuah penggerebekan dilakukan oleh pihak anti korupsi Arab Saudi pada tahun 2017 silam. Dari pengungkapan yang dilakukan, nilai korupsi yang merugikan pihak Arab Saudi disinyalir mencapai 1 miliar US dollar atau 14,3 triliun rupiah. Lagi-lagi nih, pembangunan yang harusnya jadi ikon bahkan bisa saja mendatangkan rezeki bagi banyak orang terhalang karena korupsi. Menurut kamu gimana nih Pop Gengs? Kalau ada yang korupsi, bagusnya diapain sih supaya bisa buat orang takut ngelakuin korupsi?